Buku Dunia Arab, The Arabs A Short History, karangan Philip Kahiti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, AS, penerbit Sumur Bandung 1962. Halaman 128 sampai dengan halaman 133. Sungguh pun demikian di atas daftar olahraga yang diusahakan di luar rumah terdapat juga olahraga memanah, bermain polo, bermain bola, semacam permainan hoki, bermain anggar, melempar lembing, pacuan kuda dan teristimewa berburu. Dan sifat-sifat dari seorang kawan yang riang dan yang hidup menurut Zarnannya, para penulis primbon mencatat, keahlian memanah, berburu, bermain bola dan bermain catur. Di semua lapangan ini tiap orang boleh mengatasi kepandaian rajanya dengan tidak usah takut akan menghina raja dengan berbuat demikian di antara para khalifah Jin menggemari permainan polo termasuk juga Khalifah Al-Mustasim. Seorang jenderalnya berbangsa Turki, pada suatu kali enggan untuk bermain dengan dia. Oleh karena jenderal itu tidak mau meniadi lawan diri pemimpin orang mukmin itu, bahkan dalam pertandingan sekalipun. Suatu hal yang menarik perhatian ialah cerita yang menyebut adanya suatu permainan bola, pada permainan mana dipergunakan sepotong kayu besar. Apakah ini gerangan permainan tenis dalam tentunya yang masih seman? Pada umumnya, orang beranggapan bahwa perkataan tenis itu berasal dari perkataan Prancis tenes yang berarti awas. Tetapi mungkin juga berasal dari kata Tinis, nama Arab untuk suatu kota di daerah Delta di negeri Mesir. Di dalam Arab pertengahan kota itu terkenal akan pabrik lena, dan mungkin kain lena itu dipergunakan untuk pembuatan bola-bola tenis. Adanya sejumlah buku-buku dari zaman Arab yang terdahulu, yang menceritakan perburuan, pemasangan jerat dan perburuan dengan burung elang, merupakan suatu bukti tentang adanya perhatian besar terhadap cabang olahraga ini. Cara berburu dengan mempergunakan burung elang dan burung gagak, orang-orang Parsilah yang memperkenalkannya di negeri Arab menurut suatu kamus Arab dari zaman itu. Olahraga ini terutama digemari orang dalam Zarnat Khilafat dan dalam Zarnan Perang Salib. Cara berburu sedemikian ini masih tetap diusahakan orang di negeri Paris, Irak dan Syria, dan hampir tidak mempunyai perbedaan dengan cara-cara seperti yang diuraikan dalam kitab Malam Hari di Arabia. Perlu ditegaskan di sini, bahwa kewajiban pertama yang harus diperhatikan seorang pemburu muslim ialah, supaya menotong leher binatang buruannya segera setelah tertangkap. Jika yang demikian tidak dilakukan, maka dagingnya terlarang untuk dimakan. Yang pertama sekali tercatat di atas daftar masyarakat ialah nama khalifah beserta keluarganya, pegawai-pegawai pemerintah dan para pengiring dari golongan ini. Antara golongan pengiring ini dapat dihitung prajurit-prajurit, pengawal-pengawal orang-orang kesayangan. Kawan untuk pertualangan yang meriah, demikian pula kaum, klien dan para pelayan. Hampir seluruh pelayan-pelayan direkrutir dari budak-budak yang berasal dari bangsa-bangsa yang bukan Islam, yang ditangkap dengan kekerasan, ditawan dalam peperangan atau dibeli dalam zaman-zaman damai. Di antara budak-budak itu ada orang negeri, Turki dan orang kulit putih. Budak-budak kulit putih tersebut terutama terdiri dari orang-orang Yunani, Slivia, Armenia dan Berber. Sebahagian di antaranya adalah orang Kasjim untuk dipekerjakan pada harem-harem. Yang lain lagi, yang dinamai Gilman dan mungkin bekas orang Kasjim, merupakan golongan anak mas yang istimewa dari sang tuan. Golongan Gilman ini memakai pakaian seragam yang mahal-mahal dan menarik perhatian, serta sering menghiasi dan mengharumkan tubuhnya dengan cara kewanitaan. Masih dalam zaman pemerintahan Al-Rasyid sudah ada buku-buku yang menceritakan tentang riwayat golongan Gilman ini, akan tetapi mungkin kalilah golongan tersebut dikenal orang dalam dunia Arab di bawah pemerintahan Al-Amin. Menurut contoh kebiasaan di Parsi, Gilman itu dimaksudkan untuk keperluan perhubungan seksual yang bertentangan dengan hukum alam. Ada cerita mengenai seorang hakim yang memelihara sejumlah 400 pemuda-pemuda semacam itu. Para penyair tidak segan-segan untuk menyatakan hawa nafsunya yang berahi dan untuk mengirimkan bagian-bagian syairnya yang mengandung rasa cinta kepada pemuda-pemuda yang tidak berjanggut itu. Budak-budak gadis dipergunakan juga sebagai biduan, penari, gundik, dan ada juga di antaranya yang mempunyai pengaruh besar atas tuannya, yaitu khalifah. Wanita semacam itu umpamanya ialah seorang yang disebut wanita dari tai lalat, yang dibeli oleh Al-Rasyid seharga 70.000 dirham, dan yang diberikannya kepada seorang budak tatkala ia dihinggapi oleh rasa cemburu yang hebat. Pada suatu kali Zubaidah, permaisuri Al-Rasyid, memberikan 10 orang gadis-gadis kepada suaminya, agar dengan demikian hatinya dapat dijauhkan dari seorang biduan lain. Kepada siapa Al-Rasyid jatuh cinta,
Dua di antara gadis-gadis yang diberikan itu kemudian menjadi ibu dari khalifah-khalifah. Betapa besar kecerdasan dari beberapa orang di antara gadis-gadis Buddha ini, dapat dibuktikan dengan hikayat Tawadud. Tawadud adalah seorang gadis di dalam kitab 1001 Malam, yang cantik lagi molek dan mempunyai pembawaan yang sangat besar. Al-Rasjid bersedia membeli gadis itu seharga 100.000 dinar setelah di hadapan para sarjana ia lulus dengan gilang gemilang dari suatu ujian yang sukar dalam lapangan ketabiban, hukum astronomi, filsafat, renusik dan ilmu pasti. Demikian pula dalam lapangan kefasihan berkata-kata, parnasastera, puisi, ilmu sejarah dan pengetahuan mengenai Al-Quran. Sumbangan Al-Amin ialah pembentukan suatu golongan para Budwaniyata, anggota-anggotanya menggunting rambutnya pendek, memakai pakaian lelaki dan serban dari sutera. Barang yang baru ini segera menjadi populer, baik dalam kalangan tinggi, maupun dalam kalangan rendah dari masyarakat. Seorang saksi yang melihatnya dengan mata kepala sendiri mengatakan, bahwa tatkala pada suatu hari Minggu ia diperkenankan mengunjungi Al-Mamun, didapatinyalah di sana 20 orang gadis-gadis Yunani. Semua gadis-gadis itu berhias dan memakai berbagai permata, serta menari dengan memakai salib dari emas di lehernya dan tangkai pohon zaitun dan palem dalam tangannya. Pertunjukan tari-tarian itu diakhiri secara meriah dengan jalan membagikan uang sejumlah 3.000 dinar kepada gadis penari. Menurut suatu laporan maka Al-Mutawakil mempunyai 4.000 orang gundik yang masing-masing pernah setiduran dengan dia, sebagaimana cerita itu mencoba membuat orang percaya. Bagi para gubernur dan jenderal adalah merupakan suatu kebiasaan untuk mengirim persembahan-persembahan kepada khalifah atau wazir, di antara persembahan-persembahan mana termasuk jaga gadis-gadis yang disedekahkan orang atau yang diambil dari rakyat. Jika para gubernur dan jenderal alpa untuk memberikan persembahan sebagai ini, maka hal itu dapatlah dianggap sebagai bukti pendurhakaan. Betapa besar kecerdasan dari beberapa orang di antara gadis-gadis Buddha ini, dapat dibuktikan dengan hikayat Tawadud. Tawadud adalah seorang gadis di dalam kitab 1001 Malam, yang cantik lagi molek dan mempunyai pembawaan yang sangat besar. Al-Rasjid bersedia membeli gadis itu seharga 100.000 dinar setelah di hadapan para sarjana ia lulus dengan gilang gemilang dari suatu ujian yang sukar dalam lapangan ketabiban, hukum astronomi, filsafat, renusik dan ilmu pasti. Demikian pula dalam lapangan kefasihan berkata-kata, parnasastera, puisi, ilmu sejarah dan pengetahuan mengenai Al-Quran. Sumbangan Al-Amin ialah pembentukan suatu golongan para Budwaniyata, anggota-anggotanya menggunting rambutnya pendek, memakai pakaian lelaki dan serban dari sutera. Barang yang baru ini segera menjadi populer, baik dalam kalangan tinggi, maupun dalam kalangan rendah dari masyarakat. Seorang saksi yang melihatnya dengan mata kepala sendiri mengatakan, bahwa tatkala pada suatu hari Minggu ia diperkenankan mengunjungi Al-Mamun, didapatinyalah di sana 20 orang gadis-gadis Yunani. Semua gadis-gadis itu berhias dan memakai berbagai permata, serta menari dengan memakai salib dari emas di lehernya dan tangkai pohon zaitun dan palem dalam tangannya. Pertunjukan tari-tarian itu diakhiri secara meriah dengan jalan membagikan uang sejumlah 3.000 dinar kepada gadis penari. Menurut suatu laporan maka Al-Mutawakil mempunyai 4.000 orang gundik yang masing-masing pernah setiduran dengan dia, sebagaimana cerita itu mencoba membuat orang percaya. Bagi para gubernur dan jenderal adalah merupakan suatu kebiasaan untuk mengirim persembahan-persembahan kepada khalifah atau wazir, di antara persembahan-persembahan mana termasuk jaga gadis-gadis yang disedekahkan orang atau yang diambil dari rakyat. Jika para gubernur dan jenderal alpa untuk memberikan persembahan sebagai ini, maka hal itu dapatlah dianggap sebagai bukti pendurhakaan. Golongan rakyat terdiri dari suatu kelas atasan yang berbatasan dengan kaum ningrat dan terdiri dari pujangga-pujangga, para sarjana, seniman-seniman, kaum pedagang tukang-tukang dan pegawai negeri. Selanjutnya suatu kelas yang lebih rendah, yang merupakan bahagian terbesar dari rakyat dan terdiri dari kaum tani, gembala dan orang-orang desa. Mereka inilah turunan penduduk asli yang sebenarnya, yang kini mendapat kedudukan sebagai dhimis. Luasnya wilayah kerajaan dan tingginya tingkat yang dapat dicapai oleh peradaban memaksa harus diadakannya suatu perdagangan internasional yang lebih meluas. Kaum pedagang yang terdahulu adalah orang-orang Kristen, Yahudi, dan penganut paham Zoroaster. Kemudian mereka ditandingi oleh kaum muslimin dan orang Arab, yang menganggap perdagangan bukan suatu pekerjaan yang hina, seperti mana halnya dengan pekerjaan bertani. Pelabuhan-pelabuhan sebagai Baghdad, Basrah, Siraf, Kario dan Iskandaria segeralah berkembang menjadi pusat perdagangan ramai melalui lautan dan daratan. Ke arah timur pedagang-pedagang muslim menerobos masuk sampai ke Tiongkok. Tujuan ke sana ialah perdagangan sutera,
Sumbangan pertama di antara berbagai sumbangan yang gemilang yang diberikan oleh Tiongkok kepada dunia barat. Jalan yang biasa ditempuh orang untuk pendagangan ini dan yang disebut Jalan Raji Sutra, berjalan melalui Samarkand dan Turkmenistan Tiongkok. Suatu daerah yang dalam zaman sekarang paling sedikit dilintasi oleh orang-orang beradab dibanding dengan bagian yang mana sekalipun dari dunia yang didiami manusia. Pada umumnya, cara pengangkutan barang-barang dagangan dilakukan dari tempat penginapan yang satu ke tempat penginapan yang lain. Hanya sedikit kafilah yang menempuh seluruh jarak sekaligus. Saudagar-saudagar dari India membawa agama Islam ke kepulauan yang penduduknya kemudian antara tahun 1945-199 memperjuangkan kemerdekaannya sampai diakuinya Republik Indonesia. Ke arah barat pedagang-pedagang Muslim mengunjungi Maroko dan Spanyol. Kira-kira 1000 tahun di muka de Lesseps, seorang Khalifah Arab Harun, sudah sibuk merencanakan penggalian dari suatu terusan melalui Isthmus dari Suez. Akan tetapi perdagangan Arab di Laut Tengah tidak pernah mempunyai arti yang besar. Rupa-rupanya pun di Laut Hitam perdagangan Arab tidaklah dapat berkembang. Sungguh pun dalam abad ke-10 terjadi suatu perdagangan yang ramai melalui daratan dengan bangsa-bangsa di sekitar daerah Sungai Wolga di sebelah utara. Sebaliknya Laut Kaspis menjadi suatu tempat yang ramai dari kegiatan perdagangan, berhubung karena dekatnya pusat-pusat perdagangan Parsi dan berkembangnya kota-kota Samarkand, Bukhara dan daerah-daerah pedalamannya. Para pedagang Islam mengekspor barang seperti kurma, gula, barang-barang cita dan wol, alat-alat dari wajah dan barang-barang gelas. Mereka mengimpor antara lain rempah-rempah, kapur barus dan sutra dari daerah Asia yang jauh, gading, kayu arang dan Buddha-Buddha Neger dari Afrika. Untuk mendapat suatu gambaran dari kekayaan-kekayaan yang dapat dikumpulkan oleh kaum Rothschild dan kaum Rockefeller, kaum milioner, dari zaman itu, dapatlah diberikan cerita mengenai seorang jauhari bernama Al-Jassas di kota Baghdad. Al-Jassas masih tetap tinggal kaya. Sungguh pun seorang khalifah pernah menyita kekayaannya seharga 16 juta dinar. Al-Jassas inilah cikal bakal dari suatu keluarga jauhari yang kenamaan. Beberapa pedagang di kota Basrah, yang mempunyai kapal-kapal yang mengangkut barang-barang ke negeri-negeri yang jauh, masing-masing mempunyai penghasilan yang melebihi 1 juta dinar setiap tahun. Seorang pemilik pabrik yang sederhana di Basrah dan Baghdad tidak segan menyedekahkan kira-kira 100 dinar setiap hari kepada orang-orang miskin. Rumah seorang pedagang menengah di Siraf mempunyai harga sebesar 10.000 dinar, yang lain lagi melebihi jumlah 30.000 dinar. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan perdagangan dengan seberang lautan, yang masing-masing mempunyai harga di atas 4 juta dinar. 1 dinar kira-kira mempunyai harga 17,5 rupiah sekarang. Kegiatan perdagangan tidaklah mungkin mendapat kepesatan sedemikian rupa, jika tidak bersandar kepada suatu perindustrian dan pertanian sendiri yang meluas. Kerajinan tangan berkembang dalam berbagai bagian kerajaan. Di Asia Barat kerajinan tangan ini terutama merupakan pembuatan kain-kain, permadani, sutra, barang-barang cita dan wol, satin, kain bersadur, sofa, berasal dari kata sufah, sarung bantal, demikian pula dengan berbagai perabot yang lain dan perkakas dapur. Pertenunan-pertenunan di Parsi dan Irak yang banyak jumlahnya itu, serta menghasilkan karpet-karpet dan barang-barang tekstil yang bermutu tinggi dan dapat memelihara nama baiknya dengan jalan membuat bahan-bahan yang amat baik. Ibu dari seorang khalifah mempunyai sehelai kain yang sengaja dipesan baginya dan yang mempunyai harga sejumlah 130 juta dinar. Kain tersebut dibubuhi berbagai macam burung dari emas, ditaburi dengan batu manikam serta permata-permata lain yang berharga sebagai matanya. Suatu bahagian dari kota Baghdad yang bernama Attab menurut nama dari seorang pangeran Umayyah yang merupakan penghuni yang termulia di sana memberikan namanya menjadi nama dari semacam kain bergaris, At-Tabi, yang dalam abad ke-12 dibuat di sana untuk pertama kalinya. Di Spanyol orang Arab membuat tenunan-tenunan sebagai ini dan dengan nama tabi kain itu terkenal di Perancis, Italia dan negeri-negeri lain di Eropa. Nama ini masih hidup terus sebagai tabi dalam bahasa Inggris, yang berarti bergaris-garis atau mempunyai warna api. Kufah menghasilkan kain kepala yang diperbuat dari sutra dan campuran sutra, yang sampai sekarang masih dipakai orang dengan nama kufiah.